Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la amud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid maupun anak-anakku murid SD ITZ 1 yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat dipertemukan walau hanya sebatas tayangan lewat YouTube. Kemudian dalam persiapannya, dalam pelajaran tatap muka ini, khususnya di Kabupaten Magelang, itu perlu diperhatikan beberapa prinsip, yaitu ada 7 prinsip dasar yang harus kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah kaitannya dengan pemberlakuan dalam masa corona ini. Yang pertama adalah pengecekan suhu tubuh. Pengecekan suhu tubuh yaitu dalam rangka untuk memastikan suhu tubuh kita yaitu di bawah 37,3 derajat Celcius. Itu yang suhu tubuh yang aman. Kemudian seandainya jika ditemukan suhu lebih dari 37 derajat Celcius atau 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan masuk di lingkungan kerja atau sekolah dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas setempat atau rumah sakit. Sebagaimana dicanangkan yaitu tentang protokol kesehatan, kita dalam pembelajaran tatap muka nanti kita tetap menggunakan masker, wajib menggunakan masker atau pelindung, yaitu pelindung wajah fasil saat melakukan aktivitas di lingkungan sekolah. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan atau hand sanitizer. Mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan cara yang benar, sebagaimana yang disosialisasikan entah itu lewat tenaga kesehatan maupun Bapak Ibu guru di sekolah melalui tayangan-tayangan film ataupun itu YouTube dan sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan dan melakukan disinfektasi secara berkala di lingkungan kerja atau sekolah menggunakan disinfektan kimia maupun menggunakan sinar ultraviolet yang aman. Nah, ini sudah pernah kita lakukan. Kemudian penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter. Wajib memperhatikan jarak ini 1 meter atau 1,5 meter atau physical distancing saat beraktivitas di lingkungan kerja sekolah. Dan ini sangat umum ya, beberapa kali disampaikan. Kemudian yaitu menghindari kerumunan ya. Jadi pengaturan jumlah orang yang beraktivitas di lingkungan kerja atau sekolah untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan. Ini protokol kesehatan yang berapa kali tidak jemu-jemunya disampaikan oleh beberapa orang atau beberapa guru ataupun beberapa tenaga kesehatan yang ada di lingkungan kita. Kemudian selanjutnya adalah disiplin mematuhi protokol kesehatan. Jadi kedisiplinan itu penting. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam melakukan pembelajaran tatap muka ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Jadi kalau nanti sudah ada izin, walaupun kita sudah tahun ajaran baru ini, tahun ajaran semester 2 ini akan dilakukan, tapi juga kita mempertimbangkan tentang tingkat penyebaran virus corona yang ada di daerah kita, daerah setempat ya. Jadi misalnya nanti kok pas pas semester 2 atau pas masuk ini
kok dilalai corona itu sedang marak lagi, maka kita juga harus mengikuti kebijakan yang pemerintah ambil. Ya. Kalaupun harus menunda tatap muka juga kita juga mematuhinya. Tapi ini hanya sekedar untuk pemberitahuan kaitannya dengan pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan secara bertahap. Kemudian yang kedua, memenuhi standar kesiapan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan atau Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian mendapat persetujuan orang tua, wali atau siswa. Jadi walaupun sudah dicanangkan untuk pembelajaran tatap muka sudah dimulai misalnya untuk semester 2 ini, tetapi bagi orang tua atau siswa atau wali siswa itu berhak setuju atau tidak itu tergantung pada panjenengan semuanya Bapak Ibu sekalian. Jadi hal itu ditetapkan karena memang pihak keluarga wali siswa itu nanti yang akan repot ketika nanti terjadi apa-apa ataupun yang paling fatal ketika terjadi penularan corona yang ada di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya, jika orang tua atau wali tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, sekolah wajib memberikan pelayanan yaitu pembelajaran lewat daring atau luring yang selama ini kita lakukan. Jadi orang tua berhak untuk itu, untuk menentukan itu. Kemudian pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilaksanakan melalui 2 fase. Jadi ada 2 fase atau 2 masa. Yang pertama adalah masa transisi, yaitu berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Kemudian jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombel atau rombel belajar atau disip yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Jadi itu adalah masa transisi. Ada 2 bulan sejak dimulainya belajar tatap muka di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah masa kebiasaan baru. Setelah masa transisi ini selesai, maka satuan pendidikan atau sekolah masuk dalam masa kebiasaan baru. Tuh, ya. Kemudian untuk jumlah siswa pada saat pembelajaran tatap muka, ya, entah itu masa transisi maupun masa kebiasaan baru ini berbeda. Ya. Kalau masa transisi, ya, itu bulan pertama dan kedua itu berbeda. Ya. Bulan pertama 50%, kemudian bulan kedua 100%. Ya. Ataupun bulan pertama itu 25% atau bulan kedua 50%. Itu masa transisi. Kemudian masa kebiasaan baru. Bulan ketiga itu 100%. Kemudian bulan keempat 100%. Atau 75% bulan ketiga, bulan keempat 100%. Begitu gambarannya. Nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan melalui surat ataupun WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Jadi satuan pendidikan dengan jumlah siswa 1 sampai 100 dibagi menjadi 2 kelompok. Misalnya, kemudian kelompok pertama hari Senin dan Rabu, kelompok kedua hari Kamis dan Sabtu. Satuan pendidikan dengan jumlah siswa di atas 100 dibagi menjadi 4 kelompok. Yaitu misalnya kelompok pertama hari Senin sampai dengan Rabu minggu pertama. Kemudian kelompok kedua hari Kamis sampai dengan Sabtu minggu pertama. Kelompok ketiga Senin sampai dengan Rabu minggu kedua. Kelompok keempat hari Kamis dan Sabtu minggu kedua. Kemudian waktu pulang sekolah tiap kelas dilaksanakan dengan jeda waktu 5 menit. Kemudian satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan dikonsultasikan dengan pengawas. Jadi nanti pihak sekolah juga akan mengkonsultasikan
atau menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan dikonsultasikan dengan pengawas. Kami akan nanti akan sampaikan ke pengawas. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti kaitannya dengan jadwal ya. Contoh jadwal kelas pelajaran kelas 1, 2, dan 3 ya. Misalnya hari pertama ya, jam pertama 2 sampai 4, jadi cuma ada 4 jam. 4 jam sekolah ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul alam bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.